Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sering banjir usai diguyur hujan deras, mahasiswa unjuk rasa di kantor PUPR Bulukumba. Hasil pemeriksaan dan penyelidikan ledakan di Bulukumba, polisi sita ratusan detonator dan bahan peledak. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi sejak 2 bulan terakhir. Sejak 2 bulan terakhir, harga beras di Pasar Panakukang Makassar mengalami kenaikan. Di pasar ini, harga beras jenis medium dan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan inilah yang menyebabkan harga beras di pasaran jauh di atas harga eceran tertinggi. Akibat kenaikan harga beras ini, warga Kota Makassar beralih dari beras premium ke jenis beras medium. Sementara itu, pedagang beras mengatakan harga beras naik sebesar Rp1.000 per kilonya. Kenaikan ini di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Jenis apa ini kita beli, Bu? Medium. Apa? Medium. Oh, beras jenis medium. Iya. Dulunya kita beli beras jenis apa? Premium. Oh, premium. Iya. Kenapa kita kasih turun kalau tesnya apa? Karena naik harga beras atau bagaimana? Tidak cukup uangku. Oh, begitu. Kehabisan ya tidak cukup uang itu belanja juga sana. Oh, enggak cukup mantap. Makanya kita kasih turun kualitas berasnya. Umumnya berapa kenaikannya aja? Rata-rata 1.000 per kilo. 1.000 per kilo. Itu semua jenis beras itu? Semuanya. Itu di atas harga head, Pak ya? Di atasnya harga head. Oh, begitu. Iya. Kalau harga headnya berapa, Pak? Apa ya? Harga head kan paling tinggi harga headnya berapa? Untuk sulser 14.900. Di atasnya nih. Oh, di atas. Iya, itu premium itu. Sementara Perum Bulog wilayah Sulawesi Barat menyebut stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 566.000 ton. Namun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP belum dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Pihak Bulog juga menambahkan harga beras akan turun saat panen raya nanti. Kenaikan ini memang ya menurut kami itu kejadiannya hanya sementara karena memang menjelang panen nanti insya Allah di bulan akhir Juli nanti kan sudah mulai ada panen di beberapa kabupaten. Dan kalau sudah ada panen, saya yakin harga sudah akan mulai normal kembali, apalagi ditambah dengan adanya nanti penyaluran bantuan pangan. Adapun harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditentukan pemerintah yakni Rp14.900 untuk jenis beras premium dan Rp12.500 untuk beras jenis medium. Warga berharap harga beras dapat kembali normal agar bisa memasak seperti biasa. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan siswa SD Negeri 12 Kabupaten Pinrang disunat menggunakan lem. Hitan ini dilaksanakan untuk membantu siswa yang kurang mampu. Puluhan siswa di unit pelaksana teknis atau UPT SD Negeri 12 Pinrang ini mengantri ketika ingin disunat. Komunitas Hitan Lem Nusantara sebagai penyelenggara mengaku jika teknik dalam hitan yang dilakukan kali ini berbeda, yakni hitan tanpa menggunakan suntikan peredam rasa sakit, gunting, dan jarum jahit. Namun tetap mengedepankan kesehatan dan sudah memiliki standar dari WHO. Dalam pelaksanaannya, anak yang dihitan pun tidak tampak merasa kesakitan. Hitan massal yang dilakukan rutin sejak 3 tahun terakhir ini sengaja diperuntukkan kepada siswa yang kurang mampu. Ini rutin setiap tahun. Setelah semester 2 berlangsung, penerimaan rapor, maka berlangsung hitan massal. Tapi sasarannya memang warga miskin, Pak, ya? Iya, sasarannya untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Bulannya itu yang pertama, kami menggunakan FNI, free needle injection, yang tidak menggunakan jarum suntik. Yang kedua, kita menggunakan alat cetak, sehingga hasilnya jauh lebih rapi dan lebih estetik. Yang ketiga, tidak dijahit. Yang keempat, tidak menggunakan lagi perban seperti biasa. Kami menggunakan perban
LB, liquid bandek atau perban cair. Metode yang diklaim tanpa sakit ini pun membuat anak-anak langsung bisa bermain dan beraktivitas usai di hitan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Prajurit TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya jagung hibrida di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Dari lahan 53 hektar dihasilkan lebih dari 345 ton jagung. Panen raya jagung hibrida di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros pada Rabu siang dilakukan oleh petani dan TNI Angkatan Udara dari Lanut Sultan Hasanuddin. Panen di atas lahan seluas 200 hektar ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-78. Panen jagung ini bukan sekedar simbolik, tapi bentuk nyata kepedulian TNI AU terhadap ketahanan pangan nasional. Sementara untuk petani, ini bukan hanya panen, tapi adanya pelatihan dan pembinaan dari TNI AU agar petani makin mandiri dan produktif. Untuk areal panen tahap awal dilakukan di atas lahan seluas 53 hektar dengan hasil produksi 345,5 ton jagung. Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan kegiatan awal dari rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-78. Yang kita panen ini sekitar 53 hektar yang siap panen dan yang mana bahwa lokasi di sini ladang jagung itu seluas 2.300 hektar yang nantinya akan berangsur-angsur untuk sesuai dengan masa panen, dan panen saat ini sesuai dengan usianya 115 hari. Untuk Ya, hitungannya itu 6,6 ton per hektar, tapi kondisi jagung kering di batang, ya belum dikeringkan di panas matahari. 6,6 hektar, 6,6 ton per hektar. Untuk jagung hasil panen, sebagian besar dijual ke pengepul dengan harga sekitar Rp4.200 per kilogram. Diharapkan hasil panen yang baik memberi harapan bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang anggota polisi di Bulukumba menjadi pengangkut sampah warga dengan menggunakan motor. Aksi nyata ini dilakukan dengan sukarela untuk membantu lingkungan dan memenuhi kekosongan layanan pengangkutan sampah di desanya. Pagi ini memulai, Ahmad Syahrudin, anggota Polres Bulukumba ini tidak langsung mengenakan pakaian dinas Polri. Dengan mengenakan kaos dan celana pendek, polisi berpangkat Aibda ini langsung menuju motor roda tiganya. Bukan untuk pergi, melainkan untuk mengangkut sampah warga dari rumah ke rumah di Desa Polowali, Kecamatan Gantarang, Bulukumba. Dibantu rekannya sesama polisi, sampah rumah tangga dibawa dengan motor ke tempat pembuangan akhir. Langkah ini diambil karena warga sering mengeluhkan sampah tak terangkut. Bahkan terkadang sampah di saluran air juga ikut diangkut oleh Aibdar Ahmad. Usai mengangkut sampah, barulah dirinya berdinas di Polres Bulukumba. Awal mulanya di BTN di kompleks saya itu pernah sampahnya tidak diangkut, jadi banyak warga yang curhat mau ini diselesaikan sampahnya mau diangkut. Jadi saya berinisiatif untuk membeli kendaraan motor 3 roda. Di kompleks itu adalah tanggung jawab saya sebagai RT, sehingga melayani masyarakat di sekitar itu saya merasa tanggung jawab saya perlu melakukan kegiatan ini. Selain seorang polisi, Aibda Ahmad yang merupakan ketua RT setempat ini merasa perlu bertanggung jawab atas lingkungannya baik keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Namun, harus disadari tanggung jawab kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Dan laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.